Tuntaskan segera kasus Firly. Berstatus tersangka dan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri ternyata masih menikmati kebebasan. Pemeriksaannya sebagai tersangka pekan lalu tidak dituntaskan dengan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Firly memang sulit untuk melarikan diri. Pasalnya, perintah pencegahan ke luar negeri terhadap dirinya sudah diterbitkan. Namun, potensi merusak hingga menghilangkan barang bukti dalam perkara yang menjeratnya masih sangat terbuka. Belum lagi potensi risiko upaya untuk memengaruhi saksi-saksi. Seseorang yang terjerat kasus hukum tentu akan melakukan berbagai upaya untuk mengganggu jalannya penyidikan. Risiko semacam itu semestinya menjadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dalam memproses kasus ini sesegera mungkin. Besok, penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri kembali memanggil Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Pemeriksaan kedua kalinya sebagai tersangka ini akan dilaksanakan di Bareskrim Polri. Publik tentu berharap kali ini penyidik punya pertimbangan lebih matang untuk menuntaskan kasus ini. Sejumlah pihak melihat penahanan terhadap Firly dipandang sudah seharusnya. Apalagi ancaman hukuman yang menggadang Firly Bahuri seumur hidup. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly juga semestinya tidak menjadi alasan pembenar membiarkan Firly berkeliaran. Apabila menjunjung asas persamaan hukum, polisi sepatutnya menahan Firly setelah memeriksanya sebagai tersangka. Sama dengan perlakuan KPK terhadap SYL yang langsung ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut ketika masih dipimpin Firly. Bahkan, SYL ditangkap di hari sebelum jadwal pemeriksaannya, kendati ia sudah mengonfirmasi bakal hadir dalam pemeriksaan itu. Perlakuan sama seharusnya diberikan kepada Firly, sehingga publik melihat ada standar setara di antara lembaga penegak hukum. Apalagi dalam penanganan perkara korupsi, bila sudah memenuhi syarat yang diatur oleh KUHP secara formil dan material, tersangka semestinya segera ditahan. Hal itu mesti dilakukan supaya penyelesaian kasusnya lebih cepat. Dengan tidak ditahan, kasus ini pun akan menjadi berlama-lama dan berpotensi menghambat penyidikan. Penahanan Firly juga akan menepis kecurigaan adanya tindakan saling sandera antara Firly dan pihak penegak hukum. Artinya, marwah lembaga penegak hukum sangat dipertaruhkan dalam proses hukum kasus pemerasan oleh Firly ini. Penahanan seorang tersangka juga diharapkan akan segera mempercepat proses penyidikan kasus tersebut. Dengan penanganan yang cepat, kasus yang kerap disebut sebagai puncak kejahatan korupsi itu dapat segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Dengan begitu, akan tercipta kepastian hukum dalam kasus ini dan tidak diulur-ulur atau disandera. Selain itu, hingga saat berstatus terdakwa, Firly belum bisa diberhentikan secara penuh sebagai pimpinan KPK. Artinya, hingga itu terjadi, Firly masih akan menerima 75% dari gajinya. Selama ini untuk menggaji Firly sebagai Ketua KPK, negara mengeluarkan anggaran lebih dari 123 juta rupiah. Harapan publik juga digantungkan pada Dewan Pengawas KPK agar segera menuntaskan perkara dugaan pelanggaran etik Firly. Penetapan Firly sebagai tersangka harusnya menjadi mudah bagi Dewas dalam memutuskan dugaan pelanggaran etik dengan cepat. Apalagi pemeriksaan Firly telah dilakukan hari ini. Jadi, tunggu apa lagi?